peran artificial intelligence, ekonomi digital, ya 5-10 tahun ke depan. Dengan runut Mas Wapres ya menggambarkan mappingnya seperti apa. Dimulainya dari mana, apa yang perlu disiapkan kepada seluruh relawan, simpatisan, dan pencinta Pak Jokowi. Ya, Mas Gibran menyampaikan salam hangat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena itu bukan karena bentuk kecintaan teman-teman kepada Pak Jokowi, tapi itulah kecintaan teman kepada negara kita, Republik Indonesia. Artinya apa memang ya, apa yang selama ini kita dengar juga dari cerita-cerita orang-orang yang lebih dekat, lebih dulu dengan Mas Gibran, itu betul. Dan itu terlihat. Saya mau komentari sedikit tentang penampilan Mas Wapres kemarin. Mungkin fotonya ada ya, di dalam video ini terlampir ada videonya. Pada saat saya bertemu pertama kali masuk, seperti yang tadi awal saya ceritakan, Mas Wapres mengenakan batik. Mohon maaf, menurut saya batik yang dipakai Mas Wapres itu benar-benar batik rakyat. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang anak Sulu Mulyono kembali menjumpai Anda dalam monolog Ruang Konsensus. Hari ini saya akan bercerita ya tentang sebuah aktivitas saya hari Rabu kemarin 22 Oktober 2023. Semula saya menduga ini adalah sebuah saya kena prank. Kan kita kan sering kena prank ya. Disebut kita akan ketemu dengan seorang tokoh, nggak taunya setelah kita datangin kita ternyata nggak ada. Begitu juga yang saya alami kemarin. Sebenarnya saya akan bercerita tentang the most of dangerous man in Indonesia. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Mas Wakil Presiden kita, Mas Gibran lah sekarang yang sangat ditakuti oleh para politisi pembenci. Ya, gengnya Anies, gengnya Banteng. Nah, saya akan kembali ke tentang apa yang mau saya kisahkan. Jadi, Selasa 21 Oktober kemarin, ya sekitar jam 10-an siang, saya menerima telepon dari nomor yang tidak terdaftar di handphone saya. Ya, seorang ibu-ibu terdengar suaranya di seberang sana mengkonfirmasi ini adalah nomor saya, dan kemudian langsung mengatakan apakah Pak Budius bisa hadir besok jam 10.30 atau jam 13.30. Saya langsung bingung, ini orang dari mana, tahu nomor saya dari mana. Dan kemudian langsung ada agenda. Saya tanya, maaf Bu, ini dengan siapa, dari mana, kok tahu nomor telepon saya dari siapa? Disebutkan seseorang namanya, dan beliau adalah Sespri dari Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Saya bilang ke ibu, Bu, atau lebih tepatnya saya panggil Mbak ya. Mbak, maaf, gini hari kenapa sih kok masih ngeprank? Saya nggak mau terima ajakan ini. Ini pasti telepon prank nih, saya mau dikerjain ini. Serius Pak, saya adalah Sespri dari Mas Wapres. Ya, agendanya Bapak diminta datang untuk bertemu dengan Mas Wapres. Agenda Mas Wapres. Saya nggak percaya. Ya. Kemudian singkat cerita, ada nggak di kantor Wapres Pak Budius kenal? Ada, teman saya si A. Silakan Bapak tanya ke si A, itu benar nggak yang namanya saya itu ada di sini dan saya adalah Sesprinya Mas Gibran.
ya, tanpa perlu saya konfirmasi. Oke, saya coba. Mbak, apa ada acara di kantor Wapres bersama yang lain barangkali, atau ada pertemuan dengan para media barangkali? Enggak. Ini cuman pesan dari Mas Wapres, tolong hubungin Pak Budius besok, ya, acaranya pribadi. Wow, ini tentu luar biasa buat saya. Untuk bertemu dengan orang nomor 2 di Republik ini, itu susah sekali. Sama kita mau bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia, Pak Prabowo. Kalau dulu Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY, itu sangat susah. Dan nggak bisa juga sendiri. Ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Mas Wapres, diagendakan agenda pribadi. Saya sampai kebingungan, ini benar atau tidak. Sampai gelisah menunggu hari Rabunya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya datang dan betul terkonfirmasi semua. Sampai sebelum berangkat pun saya harus dicatat dulu, Bapak bawa kendaraan plat nomornya berapa, supaya bisa terdetek langsung di pas pampres di parkir belakang. Wah, ini ternyata benar. Ternyata benar, ini bukan prank. Nah, saya datang, kemudian saya dipersilakan masuk dengan sebuah protokoler pengamanan presiden tentunya, ya kan. Lebih kurang saya menunggu di sebuah ruangan yang cukup klasik di kantor Istana Wakil Presiden di Kebon Sirih, Jakarta. Dan sekitar 2 menit saya menunggu, tiba-tiba pintu terbuka dan Mas Gibran dengan senyum yang sangat wibawanya nutup pintu dan langsung menyodorkan tangan terlebih dahulu ke saya. Selamat datang Pak Budi, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya. Wah, ternyata betul, saya nggak kena prank. Ya, saya kemudian bertanya, kemudian saya dipersilakan duduk, kemudian setelah duduk sambil mencopot pin wakil presidennya, saya bicara sebagai Gibran, Pak Budi katanya, bukan sebagai wakil presiden. Wah, ini saya tambah terkejut. Ini luar biasa nih saya pikir. Saya juga masih bertanya-tanya ada urgensi apa dan kenapa saya untuk diajak bicara selama 2 jam lebih, 4 mata berdua tanpa ada pendamping staf dari wakil presiden. Ada banyak hal yang tidak boleh saya sampaikan dan ada juga yang bisa saya sharing di dalam forum ini. Dan memang betul ya, selama ini dari 2 jam lebih saya berdiskusi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Saya juga surprise ya, karena baru pertama kali bicara 4 mata berdua secara khusus ya. Mas Gibran memang punya visi jauh ke depan tentang bagaimana membangun Indonesia emas. Ya. Itu yang mungkin saya bisa berbagi. Dan saya ingat statement dari sahabat saya, seorang dosen politik FISIP UI, Dr. Boni Hargen, mengatakan, Gibran memang muda usia, tetapi dia lebih tua dari umurnya dari sisi visi dan pemikiran tentang bagaimana cara membangun Indonesia. Dan itu saya saksikan, saya dengar langsung selama pembicaraan ya siang kemarin. Mas Gibran bicara tentang bagaimana strategi pengentasan kemiskinan, persis seperti cara-cara yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, diteruskan oleh Presiden Prabowo saat ini. Mas Wapres juga bicara tentang bagaimana strategi di dalam menciptakan lapangan kerja, bagaimana mensosialisasikan peran artificial intelligence, ekonomi digital,
ya 5 sampai 10 tahun ke depan. Dengan runut Mas Wapres ya menggambarkan mappingnya seperti apa, dimulainya dari mana, apa yang perlu disiapkan. Kemudian juga ya yang saya benar-benar menyimak dengan serius adalah pemaparan ya Mas Wapres tentang bagaimana konstelasi geopolitik baik di tingkat regional, ASEAN, Asia Pasifik maupun secara global. Artinya apa? Apa yang selama ini ya di-underestimatekan oleh Rocky Gerung, di-underestimatekan oleh Ikrar Nusa Bakti, di-underestimatekan oleh Mahfud MD, di-underestimatekan oleh Oki Mandasari, Abraham Samad, dan banyak lagi para pembenci. Itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang saya saksikan kemarin itu. Saya sendiri sudah lebih dari 35 tahun di dunia jurnalistik. Juga baru kali ini bertemu sosok anak muda, sederhana, dengan pemikiran-pemikiran besar seperti itu. Mas Wapres juga menaruh perhatian yang sangat besar dengan suasana kehidupan pluralisme yang menurut Mas Wapres juga perlu ditingkatkan ke depan. Toleransi kita sebagai negara yang plural itu perlu ditingkatkan ke depan. Karena menurut Mas Wapres masih banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang bersifat intolerans masih sering terjadi. Beberapa case Mas Gibran secara singkat menggambarkan apa yang beliau tangani dulu waktu beliau menjadi wali kota di Solo. Nah, dan bagaimana Mas Gibran juga menceritakan bahwa sebagai wakil presiden, Mas Gibran sebenarnya banyak belajar dan banyak mendapat pengarahan dari Presiden Prabowo. Bahkan soal bagaimana siapa yang lebih banyak memberikan semacam masukan-masukan, siapa yang lebih banyak memberikan pemahaman kepada beliau sebagai tokoh politik muda kita. Apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Beliau banyak, justru saya banyak mendapat penjelasan, pemahaman dari Pak Presiden. Bahwa di luar sana orang berusaha terus untuk mengadu domba antara saya dengan Pak Presiden. Kami berdua cuma senyum-senyum saja. Ternyata intensitas komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden itu luar biasa, sangat intens, ya, sangat setiap hari itu 2-3 kali pasti ada pembicaraan. Dan kita juga harus paham bahwa memang sekarang ini beberapa 2 atau 3 bulan terakhir kita melihat Mas Wapres ya sering melakukan perjalanan dari provinsi ke provinsi, kabupaten kota. Dan itu ternyata semuanya itu adalah disposisi dari Presiden Republik Indonesia. Jadi bahwa banyak para pembenci, ya seperti Slamet Ginting, agen Singapura itu Profesor Zulfikar itu juga mengatakan bahwa Mas Gibran itu ya bekerja sendiri itu benar-benar fitnah. Benar-benar fitnah. Entah dapat data dari mana mereka mengatakan bahwa seorang wakil presiden berjalan sendiri. Ya, seolah-olah mencari kesibukan sendiri, itu benar-benar fitnah. Mas Wapres mengatakan, Pak Budi, mana mungkin saya seorang wakil presiden sesuai dengan konstitusi kita, saya bergerak beraktivitas tanpa izin dari presiden. Jadi setiap aktivitas saya mengunjungi sana sini itu semuanya disposisi dari Presiden Prabowo.
jelas apa yang harus saya lakukan di sana, itu jelas. Mungkin saya menjalaninya dengan enjoy dan karakter saya memang senang melakukan tugas-tugas itu. Bahwa saat ini ya ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan saya dan keluarga, lah itu kan saya sudah terbiasa, Mas. Ya ini ya, jadi Mas Gibran itu kadang manggil saya Mas, kadang manggil saya Pak. Begitu juga saya kadang manggilnya Mas Gibran, saya kadang juga memanggilnya Mas Wapres. Tetapi intensitas diskusi kita, dialog kita kemarin itu benar-benar sangat intens, speaknya cepat, dan keseriusan. Sayangnya saya nggak bisa syuting karena saya nggak boleh bawa handphone. Disita di depan oleh Pas Pampres, sehingga saya tidak bisa mendokumentasikan ya apa yang saya simak kemarin dalam pertemuan kami empat mata. Memang banyak juga hal-hal yang saya juga terkaget-kaget dengan penjelasan-penjelasan info-info dari Mas Wapres. Namun disampaikan ini off the record. Ini off the record. Ini hanya untuk konsumsi kita saja. Dan saya jadi semakin memahami wajar kalau Mas Gibran ini dianggap sebagai tokoh muda ya yang sangat ditakuti oleh orang-orang haus kekuasaan tapi tak punya bakat, tak punya talenta, ya, tak punya ya untuk untuk segera digeser, untuk segera harus lengser. Karena memang ya harisma kelihatan betul. Saya sebetulnya sebagai orang Sumatera tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis, klinik dan seterusnya. Tetapi ketika saya berada dalam satu ruangan dengan seorang RI 2, saya hanya rakyat biasa, tidak ada terah pemimpin, apalagi tokoh nasional. Begitu merasakan satu keseriusan seorang tokoh, walaupun beliau Mas Gibran itu usianya baru 38 tahun 1 Oktober kemarin. Ya. Tapi aura, karisma, kewibawaan, adab, completely itu saya dapatkan semuanya dalam pertemuan kemarin. Saya sempat tanya, Mas Wapres, izin, kenapa saya dipanggil? Saya hanya anak sulung Mulyono di ruang konsensus. Nah itu Pak, saya karena sering menonton anak sulung Mulyono, saya ingin berdiskusi dan saya ingin sharing. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan menjadi pelanggan atau pecinta ruang konsensus, ternyata platform kita ini yang ada di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, itu pertama benar, pasti ditonton oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan ternyata ini juga ditonton oleh Mas Gibran. Bagi saya ini surprise. Ya kan? Nah, apalagi yang disampaikan oleh Mas Wapres? Mas Wapres mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ayahandanya Pak Jokowi yang masih suka dibentur-benturkan, Mas Wapres meresponnya lah, Pak, ini kan kita ini negara demokrasi. Ya biarkan saja, kan ada mekanisme hukum bahwa saya, Bapak, Pak Prabowo dituduh A, B, C, D. Ya itu sudah biasa. Ya, saya tidak merespon, saya hanya fokus apa yang menjadi perintah Pak Presiden itu yang saya jalankan. Ya, termasuk juga bagaimana cara-cara pemakzulan yang terus dirancang oleh orang-orang yang ingin ya
Mas Wapres ini segera berhenti dari jabatannya yang konstitusional sebagai wakil presiden. Apa salah saya nggak tahu Pak, katanya. Rasanya saya tidak pernah bersalah secara hukum untuk republik ini. Tapi kami selalu disalahkan, dituduh ABCD yang nggak enak di kuping. Ya saya cuman ya namanya kita menjadi pejabat publik pasti disorot. Ada yang suka dan banyak yang tidak suka, itu biasa. Tetapi bagi yang sudah terlaluan, mungkin kami hanya bersikap saja sesuai dengan aturan hukum. Selebihnya ya biarkan saja. Jadi, nah kita juga menjadi paham kenapa ya selama ini Mas Gibran tuh diam, Pak Jokowi itu diam. Ya ternyata itu sudah menjadi komitmen keluarga sepertinya. Dan saya hampir lupa ya kepada seluruh relawan, simpatisan dan pencinta Pak Jokowi, ya, Mas Gibran menyampaikan salam hangat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena itu bukan karena bentuk kecintaan teman-teman kepada Pak Jokowi, tapi itulah kecintaan teman kepada negara kita, Republik Indonesia. Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa di antara 280 juta rakyat Indonesia, sebagian besar mencintai negaranya dengan setulus-tulusnya. Jadi sampaikan salam saya Pak Budius kepada seluruh teman-teman ya Pak yang selama ini ya ada yang menyebut sebagai die hard, ada yang menyebut sebagai militansi Jokowi lover. Pada dasarnya kepada yang tidak suka pun, kepada yang benci pun, tetap tolong sampaikan Pak Budi salam hangat saya dan keluarga ya dari Solo kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak tersinggung, saya tidak sakit hati ya atas macam-macam meme, ejekan, hinaan. Ya, itulah resiko ya sebagai kita tokoh publik. Saya benar-benar luar biasa. Tidak ada satupun aura kemarahan, muka yang marah ya dengan apa yang selama ini ya kita dengar. Betapa ya yang namanya keledung ya di bawah binaan Rocky Gerung yang tak henti-henti memframing. Bahkan terakhir ada 2 orang yang saya catat yang baru-baru ini yang mendiskreditkan Mas Gibran. Satu dari orang yang bernama Oki Madasari. Itu pembenci tulen Pak Jokowi yang menilai, dia merasa heran dengan hasil survei beberapa lembaga survei pada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran kemarin, di mana tingkat kepuasan publik kepada Mas Gibran di atas 70%, dia benar-benar nggak masuk akal katanya. Kenapa kok bisa ada penilaian dari publik kepada Mas Gibran setinggi itu? Jangan-jangan ini orderan katanya. Itulah kalau orang sudah benci, otaknya yang sebenarnya cerdas ya menjadi dungu lagi. Ini kita sesali sebenarnya. Ya. Tingkat kecerdasan, kualifikasi pendidikan yang bagus hanya karena kebencian bisa membuat orang lebih rendah dari binatang. Itulah realita. Yang kedua adalah si Reza Indragiri, seorang yang dianggap sebagai pakar psikologi forensik, ya, yang mengolok-olok Gibran lagi, yang mengeluarkan semacam istilah, ya, ada semacam sindrom kecemasan Gibran. Padahal dia sendiri yang sindrom, si Reza sendiri yang sindrom. Kenapa? Karena dia merasa tidak mendapatkan jabatan, makanya dia marah
dia kecewa, dia kemudian berbalik menjadi haters. Gak jauh beda si Reza Indragiri ini dengan ya yang dilakukan oleh si Ikrar Nusa Bakti, ya kan? Reza Indragiri waktu Pilpres 2024 merasa ya ada di kubu mendukung Prabowo Gibran. Tetapi pada saat penyusunan kabinet, kawan ini kayaknya nggak mendapat jabatan apa-apa, sakit hati dia. Ya, saya menduga seperti itu. Sehingga dia kemudian menjadi kecewa dan melampiaskan kekecewaannya ya dengan menampilkan seolah-olah akademik, seolah-olah cerdas, seolah-olah pakar, padahal sesungguhnya dia adalah hanya seorang ya yang melihatkan akhlaknya defisit. Orang yang akhlaknya surplus, pasti tidak ada sedikit pun umbaran kebencian yang akan keluar dari mulutnya. Tapi ketika akhlaknya itu defisit, mungkin sebagian besar isi yang tutur yang keluar dari mulutnya, yang mengalir dari pikirannya, dari sel-sel darahnya ini, ya kan, energinya ini adalah energi kebencian. Dan dia kecewa ketika kebencian sudah disampaikan dalam dimensi yang sangat luas dengan sistematika yang sudah bagus, sistematik, kemudian sudah masif. Yang ada ternyata Mas Gibran tambah mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dari rakyat Indonesia mayoritas. Anda mau bilang apa? Harusnya udahlah, gak usah diperbanyak, gak usah diteruskan ujaran kebencian. Saya ini saksi mata. Saya melihat langsung dalam pertemuan kemarin seorang Mas Gibran Rakabuming Raka, luar biasa. Makanya kalau kemudian ada meragukan, misalnya 2029 siap gak sih Mas Wapres Gibran nyapres? Kalau dari sisi kapabilitas, integritas, komitmen kepada bangsa, komitmen kepada generasi muda, saya mengatakan 1000% Mas Gibran siap. Cuman yang dahsyatnya apa? Mas Gibran mengatakan ketika hal itu saya coba sentil sedikit, enggak Pak, aku enggak kepikiran Pak. Tugasku yang penting saat ini bagaimana menyelesaikan tugasku bersama Pak Prabowo. Aku manut aja. Enggak, yang lain enggak kepikir. Tapi Mas Wapres banyak yang mendukung. Terima kasih atas dukungannya. Sampai tertawa tersenyum. Terima kasih atas dukungan. Artinya apa memang ya, apa yang selama ini kita dengar juga dari cerita-cerita orang-orang yang lebih dekat, lebih dulu dengan Mas Gibran, itu betul. Dan itu terlihat. Saya mau komentari sedikit tentang penampilan Mas Wapres kemarin. Mungkin fotonya ada ya, di dalam video ini terlampir ada videonya. Pada saat saya bertemu pertama kali masuk, seperti yang tadi awal saya ceritakan, Mas Wapres mengenakan batik. Mohon maaf, menurut saya, batik yang dipakai Mas Wapres itu benar-benar batik rakyat. Saya membayangkan pasti batiknya batik mahal, batik halus, enggak, batik rakyat. Saya sampai nggak percaya, ini Mas Wapres. Dalam hati saya, mohon maaf Mas Gibran. Waktu saya melihat batik Mas Wapres pertama, karena saya lihat dari jarak kurang dari 1 meter, ini Mas Wapres ini batiknya batik Wakil Presiden Republik Indonesia atau batiknya Pak Lurah gitu. Saking sederhananya seorang Gibran Rakabuming Raka. Dengan sepatu hitam yang juga sudah terlihat terkesan sedikit lusuh. Itulah Wakil Presiden kita. Sangat sederhana, mengutamakan adab, mengutamakan kerja daripada ya merepet seperti emak-emak yang sering kita lihat ya di kubu Keledung.
kerja mereka merepet seperti ama-ama, seperti perempuan. Kita bisa sebut nama dari Reza Indragiri itu, kerjanya merepet, ya, melihatkan defisit akhlak, selalu melihat orang lain lebih jelek, lebih tidak berkualitas dibanding dirinya, seolah-olah dirinya lebih capable dibanding seorang Gibran Rakabuming. Begitu juga Oki Madasari, yang lebih lama itu ada Slamet Ginting, Ikrar Nusa Bakti, Mahfud MD, Rocky Gerung. Itulah barisan para haters, barisan para pihak yang terus berupaya mencari-cari celah, menghasut rakyat, membangun sudut pandang bahwa wapres kita harus dimakzulkan. Mimpi kali. Kalian mimpi cuy. Tingkat kepuasan publik dari 2 lembaga survei kredibel, poll tracking, saya ingat satu lagi, kalau nggak salah LSI, kalau nggak salah, itu memberikan tingkat kepuasan, ya, di atas 70%. Meskipun sebenarnya saya sendiri juga sebenarnya secara basic akademik yang saya miliki, saya bertanyanya begini, bagaimana mengukur kinerja wakil presiden? Menurut saya nggak bisa diukur. Karena yang namanya wakil presiden itu di dalam aturan konstitusi kita adalah ban serep, ban cadangan. Emang kita bisa menilai ban cadangan di mobil? Nggak bisa, karena dia belum bekerja. Itulah wakil presiden. Jadi manakala ada para keledung, ya, yang menilai kinerja wakil presiden merah, based on apa kalian menilai? Wakil presiden itu ban serep. Tidak ada parameter, tidak ada KPI, ya, untuk menilai wakil presiden. Yang tahu wakil presiden itu capable atau tidak, loyal atau tidak, itu adalah presiden sendiri, bukan kalian. Kalau kalian hanya fitnah. Dan syukur alhamdulillah rakyat Indonesia sebagian besar alhamdulillah masih waras. Tidak terkena implikasi toksik, ya, yang disampaikan oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi. Jadi karena itu, sebagai penutup dari monolog Ruang Konsensus hari ini, hai para pembenci, teruslah memfitnah. Teruslah memfitnah. Kalau perlu 24 jam Anda sewa podcast, Anda ngoceh 24 jam menjelek-jelekan Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo, silahkan. Kalau perlu kerjasama dengan TV sebelah yang juga, ya, apa itu, yang bersuara rakyat bersuara. Nah, sama itu. Setiap hari, kalau perlu 24 jam live. Karena semakin Anda intens membangun narasi kebencian, membangun narasi adu domba kepada Mas Wapres, kepada pemerintahan Prabowo Gibran, kepada Pak Jokowi, semakin Anda memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memberikan apresiasi dan simpatinya kepada orang-orang yang bekerja keras untuk rakyat. Kalian hanya bisanya merepet. Apa kontribusi kalian kepada Republik? Nggak ada. Kalian hanya menjadi sampah. Mana mungkin sampah didengarkan oleh masyarakat, dan itu sudah terbukti lewat hasil survei. Karena itu, saya menghimbau kepada seluruh para relawan, para pencinta Prabowo Gibran, para pecinta Pak Jokowi, para pecinta Mas Gibran, tetaplah menjadi Indonesia, kedepankan adab, kedepankan akhlak, bangun persatuan. Dan kepada kalian para pembenci, para penfitnah, terus lakukan fitnahan Anda, ya, kalau perlu nggak tidur 24 jam, fitnah. Karena hukum dari fitnah itu adalah bagi orang yang Anda fitnah itu menghapus dosa-dosa kecil
orang yang Anda fitnah dan dosa-dosa kecil itu pindah ke Anda. Nggak percaya? Tunggu aja, teruskan fitnahnya. Tunggu bala dan karma yang akan Anda timpa, yang akan Anda terima di kemudian hari. Ya, kira-kira demikian dari kisah saya. Dari awal saya kena prank, ternyata benar. Saya dikasih kesempatan, dipanggil oleh Mas Wapres. Ingat loh, saya dipanggil oleh Mas Gibran untuk bertemu di kantor Istana Wakil Presiden. Dan yang lebih surprise lagi, terakhir saya ceritakan, biasanya kalau saya ketemu dengan pejabat, misalnya menteri, paling saya hanya diantar sampai pintu. Enggak. Saya diantar sampai ke tangga pintu masuk gerbang. Saya diantar sampai saya naik mobil golf untuk diantar ke parkir. Saya jalan sampai saya menghilang, baru Mas Wapres kemudian balik masuk ke kantornya. Itulah adab seorang wakil presiden kita. Luar biasa. Terima kasih Mas Gibran Rakabuming Raka telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berdiskusi. Ya, saya siap jika di lain waktu kita masih bisa berdiskusi. Ya, jangan sungkan-sungkan Mas Wapres. Atau Mas Wapres, jika ada hal-hal yang secara situasi memungkinkan, kita bisa diskusi bersama di ruang konsensus, bicara hal-hal yang ringan-ringan, bukan bicara politik. Saya tunggu jika memang situasinya memungkinkan ya. Atau misalnya saya diajak mendampingi, ingin melihat kerja-kerja Pak Wakil Presiden kita kalau ke daerah itu seperti apa, juga siap. Terima kasih sekali lagi Mas Gibran. Dan kepada teman-teman di Sekretariat Wakil Presiden, terima kasih juga sudah mengatur waktunya. Terima kasih. Demikian dulu monolog yang sangat khusus hari ini. Kita bertemu di kisah-kisah menarik manakala saya memang dipanggil lagi oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.